Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya bisa hadir kembali di sini dalam acara Kompas TV, yaitu Mutiara Iman. Nah, hari ini teman-teman, kita akan berbicara sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, keseharian kita. Nah, teman-teman tahu ekoenzim? Ya, ekoenzim adalah, kalau jika kita lihat itu adalah pengelolaan sampah, limbah sampah dari sayuran maupun buah, lantas difermentasi menjadilah hal yang berguna, bisa buat cuci piring, buat hama, dan kita membersihkan air. Nah, teman-teman, sebelum kita ke sana, apa sih pengaruh ekoenzim dengan agama Buddha? Nah, hari ini kita akan membahas ekoenzim adalah wujud kepedulian Buddhis kepada alam. Nah, teman-teman, jadi kita tuh mau berbicara soal tentang ekoenzim. Nah, kenapa kita membahas masalah ekoenzim hari ini? Karena saat ini lingkungan kita itu sudah banyak sekali yang tercemar. Sampah rumah tangga yang menumpuk, udara dan air yang tercemar, dan perubahan iklim, banjir, dan kerusakan alam lainnya. Nah, teman-teman, terkadang kita berpikir bahwa untuk menjaga alam itu adalah tugas dari pemerintah atau tugas dari aktivitas-aktivitas yang menjaga lingkungan kita. Nah, sebenarnya untuk menjaga lingkungan kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena dalam menjaga lingkungan itu sama dengan kita meningkatkan kebijaksanaan. Kita mengembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Buddha mengajarkan kepada kita bahwa di semua kita itu semua saling berhubungan, antara lingkungan, manusia di sekitar, antar manusia, antar lingkungan, dan semua makhluk yang ada di sekitar kita saling berhubungan. Kita membutuhkan udara dan pepohonan. Kita juga membutuhkan air bersih, dan kita membutuhkan makanan dari apa yang kita tanam di tanah. Dan keseimbangan lingkungan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jika seimbang, maka hidup kita akan jauh lebih sehat. Karena itu, ketika alam rusak, manusia pun akan ikut menderita. Salah satu langkah kita yang paling mudah dan bisa kita lakukan di keseharian hidup kita adalah bagaimana kita menggunakan ekoenzim. Ekoenzim bukan sekedar cairan yang difermentasi atau limbah organik, tapi ekoenzim adalah simbol perubahan pola hidup dari kita membuang sampah, akhirnya kita mengambil sampah untuk dikelola. Kita yang serakah terhadap segala sesuatu, melatih diri kita untuk belajar tidak serakah, belajar bagaimana merawat lingkungan kita. Semoga sharing pada hari ini bisa membawa kepada kita untuk melindungi dan menjaga kestabilan yang ada di lingkungan kita. Jadi, mari kita bahas dulu tentang ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan fermentasi dari limbah organik. Bisa dari kulit buah, bisa dari sisa sayuran yang kita masak sehari-hari, dicampur dengan gula merah atau molase dan air. Difermentasi selama 3 bulan. Nah, perbandingannya adalah 1 gula, 3 limbah organik, dan 10 liter air. Yang contohnya gini, 1 kilo gula merah atau molase dicampur dengan 3 kilo buah ditambah 10 liter air. Nah, itu difermentasi. Apa sih yang digunakan ekoenzim untuk kita? Itu bisa kita gunakan setelah fermentasi dia bisa digunakan untuk ngepel, membersihkan lantai. Juga bisa sebagai pupuk tanaman, bisa disemprotkan ke daun, bisa juga disiramkan ke tanaman kita. Yang ketiga adalah menghilangkan bau yang tidak sedap, bau-bau sampah, kita juga bisa, dan membersihkan saluran air hingga kita menjadi pestisida, bisa disemprotkan ke tanaman untuk menjaga agar binatang-binatang atau kuman untuk mengganggu tanaman kita. Nah, teman-teman, untuk nanti lebih jelas hubungan ekoenzim dengan agama Buddha akan hadir setelah yang satu ini.
Teman-teman, kita hadir lagi di sini. Kita membahas ekoenzim, sudah kita bahas cara buatnya, perbandingannya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari ekoenzim? Ekoenzim dibuat dari barang bahan yang dianggap sampah yang mau dibuang. Jadi, ekoenzim adalah kumpulan dari sayur-sayuran yang kita potong, kita ambil yang mudanya, yang bagus, dan sisa sayuran yang akan kita buang ke sampah. Dan kulit-kulit buah-buahan yang akan kita buang. Itu jika kita buang akan menjadi limbah. Nah, barang yang kita anggap sampah, sekarang kita kelola menjadi barang yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Jadi teman-teman, dengan kebijaksanaan, kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan kita, sesuatu yang dianggap tidak berharga menjadi sesuatu yang memberi manfaat yang besar buat kita. Ekoenzim mengajarkan kepada kita bahwa jangan terburu-buru untuk membuang segala sesuatu yang kita anggap tidak berguna. Ekoenzim mengajarkan bagaimana kita hidup sederhana dan tidak berlebihan. Buddha mengajarkan kepada kita hidup berkecukupan, menggunakan segala sesuatu secukupnya, dan mengambil segala sesuatu dari alam secukupnya. Jadi ekoenzim adalah limbah sampah yang kita ambil untuk fermentasi sehingga memberikan manfaat. Nah, karena keserakahan manusia, sering sekali lingkungan ini menjadi akar dari kerusakan ini adalah keserakahan dari manusia. Nah, teman-teman, ekoenzim kenapa bermanfaat? Karena sampah yang tadi kita membuang, akhirnya kita ambil menjadi sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga dengan kehidupan kita keseharian kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita anggap itu adalah penderitaan. Jangan kita hidup dalam masalah yang menimbulkan penderitaan itu terus. Tapi bagaimana hal kondisi yang terjadi pada kita itu memberikan manfaat bagi kita, yaitu mengembangkan kebijaksanaan kita. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah bagian dari karma kita yang sudah kita tanam. Dan akhirnya kita pupuk dan akhirnya dia berbuah. Kita tidak bisa lari, tidak ada siapapun yang bisa lari dari kondisi karma saat berbuah. Yang bisa kita lakukan, bagaimana kita menghadapi kondisi saat karma itu berbuah. Sikap kita yang akan menentukan letak di mana kebijaksanaan kita, letak di mana cinta kasih kita, letak selama ini kita belajar teori, bagaimana kita berpraktek dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, akar dari permasalahan kita adalah ada 3 akar: loba, dosa, dan moha. Loba adalah keserakahan, dosa adalah kebencian, dan moha adalah kebodohan. Nah, teman-teman, keserakahan membuat manusia itu ingin memiliki sesuatu tanpa batas, tanpa rasa cukup, tidak terpuasi. Yang kedua ada kebodohan. Manusia memiliki kebodohan dan merasa segala sesuatu adalah milikku dan aku menggunakan sesuka diriku. Jika tidak sesuai dengan keinginan yang saya inginkan, kita marah, kita kesal, dan timbullah hal-hal yang merugikan. Padahal sebenarnya kehidupan kita, permasalahan yang ada di lingkungan itu adalah hal kecil yang mesti kita jalani. Segala sesuatu adalah apa yang akibat dari perbuatan kita, tindakan kita, pikiran kita. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan membahas Paticca Samuppada. Kenapa? Ada sebab, ada akibat. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih detail sebab dan akibat.
Halo teman-teman, kita kembali lagi dengan Paticca Samuppada atau sebab akibat. Paticca Samuppada adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Tidak ada segala sesuatu yang berdiri sendiri. Jika hutan rusak, itu akibat dari kita. Tanah longsor, banjir, dan jika sungai tercemar, ikannya pada mati, kesehatan manusia akan terganggu. Karena apa? Karena kita minum dari sungai, air yang mengalir. Nah, teman-teman, marilah kita belajar memilah sampah, mengurangi limbah, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Apa yang akan kita lakukan itu akan menjadi hal kecil yang kita mulai terus-menerus menjadi hal yang besar. Nah, teman-teman, Eko-Enzim memberi dalam ajaran agama Buddha mengajarkan kita untuk berpraktek cinta kasih dan mengajarkan kita untuk berpraktek welas asih atau karuna. Dan kita juga berpraktek untuk tidak menyakiti lingkungan, binatang, dan yang menimbulkan penderitaan untuk orang lain. Eko-Enzim juga mengajarkan kita untuk berpraktek kesadaran. Sadar terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Saat makan, kita hadir di sini, kita makan secukupnya. Saat kita membeli barang, kita juga membeli sesuai dengan kebutuhan kita, bukan mengikuti keinginan kita. Menggunakan air, listrik dengan secukupnya, sehingga kita menjaga pelestarian sekitar kita. Nah, teman-teman, kita diajarkan untuk berada di jalan tengah, yaitu segala sesuatu tidak berlebihan ataupun tidak kurang. Jadi kita sering mendengar bahwa jika tali gitar ditarik terlalu kencang, dia akan putus. Jika terlalu kendur, dia tidak mengeluarkan suara. Jadi di tengah, tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendur, akan menghasilkan suara yang indah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita, membeli atau memenuhi keinginan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak keserakahan berlebihan. Nah, teman-teman, disinilah kita harus memahami bahwa sebagai umat Buddha, kita harus menjaga alam, mengurangi sampah, menghargai makanan, menanam pohon, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan menjadi teladan buat anak-anak kita. Nah, sahabat Dharma yang berbahagia, di sini kita tutup dengan beberapa kata yang kita pahami bahwa alam tidak membutuhkan kita. Alam tidak membutuhkan manusia, tetapi manusia membutuhkan alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, semua berasal dari alam. Nah, karena itu teman-teman, marilah kita mempunyai rasa syukur, kita menjaga kehidupan kita. Eko-Enzim akan mengajak kita untuk yang kita lihat sampah, kita kelola menjadi hal-hal yang bermanfaat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, kondisi yang terjadi pada kita, jangan kita anggap itu adalah penderitaan. Mari mulai sekarang kita melihat itu adalah pembelajaran untuk kita naik ke level yang lebih baik, ke kualitas yang lebih baik. Nah, akhir kata, saya akan coba membacakan Dhammapada syair 183. Tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, mensucikan hati dan pikiran, itu adalah ajaran Buddha. Maka merusak alam membawa penderitaan. Menjaga alam adalah sebuah kebajikan. Dengan kesadaran yang hidup harmonis dengan alam, dengan lingkungan di sekitar kita, kita juga dapat mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kesadaran hidup saat ini, menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih, tidak kurang. Dan Eko-Enzim adalah hasil dari sampah yang akan dibuang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dari kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, mari kita kelola batin kita, mari kita latih batin kita untuk bahwa segala sesuatu yang terjadi akan memberikan manfaat buat kita, suatu level yang lebih baik
setelah kita melewatinya. Nah, teman-teman, akhir kata saya mengucapkan sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.